wanna save my life. Had to cut in foes again. Halo Sobat Sipalin Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas atau mereview ya laga terbaru dari tim kesayangan kita, The Blues Chelsea, yang di laga semalam sukses meraih kemenangan penting di Stamford Bridge ketika menjamu Brighton Hove Albion ya, dan The Blues menang dengan skor 3-2 ya. Ini kemenangan yang penting ya, kemenangan pertama The Blues di Stamford Bridge setelah bulan Agustus ya, karena terakhir kali The Blues meraih kemenangan itu ketika menjamu Luton Town dan ya kita menang 3-0 waktu itu ya. Jadi setelah laga menghadapi Luton Town, The Blues tidak pernah lagi meraih kemenangan di laga kandang, kalah dari Nottingham Forest, kemudian kalah dari Aston Villa, kalah dari Brentford ya, kemudian bermain imbang 4-4 ketika menjamu Manchester City, dan juga bermain imbang ketika menjamu The Gunners Arsenal ya. Jadi kemenangan ini sangat penting ya, modal berharga bagi The Blues ya sebelum bertandang ke markas Manchester United ya di hari Kamis dini hari. Dan tidak ada kejutan yang diberikan Pochettino di laga semalam ya. Di starting line up semua ya bisa diprediksi sejak awal, kecuali ya Cole Palmer yang berada di bench ya. Kalau saya melihat di lini pertahanan ya, di posisi penjaga gawang Robert Sanchez, kemudian 4 pemain belakang kita bertipikal center back, dan ini sudah ketebak ya karena tidak ada pemain lain yang bisa diturunkan di posisi fullback ya. Reece James suspend kartu merah, kemudian Marc Cucurella juga ini harus absen karena sudah mendapatkan 5 kartu kuning, sementara Malo Gusto diprediksi masih akan absen hingga 2 minggu ke depan karena ada masalah di lututnya. Jadi Pochettino tidak ada pilihan lain selain memainkan 4 center back. Dan saya rasa ini menjadi berkah ya untuk The Blues Chelsea, di mana pertahanan The Blues semalam bermain sangat solid, Axel Disasi bermain sangat baik ya, kengototannya, kemudian daya juangnya ya, dan tidak memberikan kesempatan untuk para pemain Brighton menembus lini pertahanan The Blues. Begitu juga dengan Thiago Silva, Benoit Badiashile bermain sangat tenang, bermain dengan smart ya. Kemudian Levi Colwill, saya melihat permainannya mirip-mirip ke Ivanovic ya ketika bermain di posisi fullback. Dan lini tengah kita bermain sangat baik ya, Moises Caicedo bermain ngotot, Enzo Fernandez, kemudian Conor Gallagher meskipun akhirnya mendapatkan kartu merah ya, 2 kali kartu kuning ya. Dan ketika kartu kuning pertama di menit ke-31, saya sudah memprediksi bahwa Conor Gallagher bakal mendapatkan kartu merah, tapi saya tidak memprediksi bakal secepat itu. Ketika dia mendapatkan kartu merah di menit ke-31, kemudian di akhir babak pertama ya, di menit 45 kalau tidak salah, dia mendapatkan kartu kuning keduanya. Saya bilang asli, ini pemain betul-betul tidak pakai otak ya, dan betul-betul mengandalkan otot. Tidak salah juga sih, tetapi keputusannya untuk mengambil bola dari belakang itu yang saya tidak habis pikir ya. Dan ya terlihat ketika kita bermain dengan 10 pemain ya, apa yang diperlihatkan The Blues, para pemain The Blues di babak pertama itu tidak terlihat sama sekali di babak kedua. Di babak pertama bahkan para pemain Brighton ini bermain tidak nyaman ya ketika mencoba untuk melakukan build up serangan dari bawah. Mereka terlihat tidak nyaman, terburu-buru karena ya press dari para pemain The Blues, mulai dari lini depan, lini tengah, bahkan hingga ke lini pertahanan ya. Jadi pemain Brighton sama sekali tidak mendapatkan celah, meskipun akhirnya ya lini pertahanan The Blues kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Bonanote di menit ke-43. Tapi tidak merubah keadaan Brighton Hove Albion, di mana pemain Brighton tetap terlihat tidak nyaman ketika menguasai bola ya. Namun setelah Conor Gallagher keluar, bisa dibilang ya, The Blues bakal dikuasai oleh para pemain Brighton, karena tidak lagi pemain yang punya fighting spirit di lini tengah ya, tentu berkurang. Kita tahu sendiri ya, defense dari Enzo Fernandez tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan Conor Gallagher. Jadi satu-satunya harapan kita di babak kedua yakni Moises Caicedo tidak kehilangan konsentrasi di lini tengah The Blues.
Dan beruntung The Blues mendapat hadiah penalti ketika Michael Mudryk dijatuhkan Milner ya di kotak penalti, sehingga ya kita bisa leading dengan skor 3-1. Dan ya tidak ada pilihan lain untuk Pochettino selain bermain bertahan, memasukkan Ian Maatsen ya untuk membantu lini pertahanan kita, sehingga terlihat semalam The Blues bermain dengan 5 pemain belakang. Dan di laga ini ya saya memberikan kredit poin keempat center back kita, Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, kemudian Benoit Badiashile. Selain mereka solid bertahan, mereka juga sukses membuka kemenangan The Blues ya, di mana Benoit Badiashile menciptakan assist untuk gol pertama dari Enzo Fernandez. Kemudian Levi Colwill mencetak gol kedua The Blues ya ketika memanfaatkan umpan dari Nicholas Jackson. Ya, jadi ya lini pertahanan kita bermain sangat bagus di laga semalam ya. Kita doakan semoga di laga Kamis dini hari ketika tandang ke markas Manchester United Old Trafford, The Blues bisa bermain dengan baik ya. Kalau melihat laga terakhir MU ya, saya yakin kita bisa mencuri poin penuh ya di Theatre of Dreams. Melihat permainan MU ketika menghadapi Newcastle itu ya cukup beruntung lah, MU tidak kalah telak seperti The Blues Chelsea. Tetapi ya para pemain MU benar-benar tidak perform ya, tidak ada chemistry antara pemain tengah dan juga pemain depan ya, dan terlihat ya pemain MU itu malas untuk melakukan pressing ya. Jadi momentum ini harus dimanfaatkan oleh para pemain The Blues ya. Kita menunggu siapa yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Conor Gallagher. Apakah Pochettino akan memainkan Cole Palmer dan memasukkan Christopher Nkunku di bench ya, untuk menjadi pemain yang setidaknya bisa memberi perubahan ya. Karena dengan adanya Christopher Nkunku di bench, tentu akan ada solusi ya ketika laga menghadapi Manchester United ini tidak berjalan sesuai rencana. Jadi setidaknya kita punya pemain yang bisa saja memberi perubahan ketika dia masuk. Jadi Christopher Nkunku layak untuk berada di bench ketika menghadapi Manchester United. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.